Nadia dan Sarah adalah sahabat dekat yang selalu berbagi suka dan duka. Sarah memiliki suami bernama Arman, seorang pria yang tampak sempurna, tampan, sukses, dan perhatian. Namun, di balik senyuman hangat Arman, ada rahasia kelam yang siap menghancurkan segalanya. Nadia, yang awalnya hanya merasa kagum, mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Arman. Segalanya dimulai dari pesan-pesan singkat yang awalnya terasa wajar, hingga akhirnya berubah menjadi percakapan pribadi yang semakin intim. Jangan salahkan dirimu, Nadia. Aku juga merasa seperti ini, kata Arman suatu malam saat mereka berbicara lewat telepon. Nadia tahu ini salah, tapi perasaannya semakin sulit ditahan. Hubungan gelap mereka semakin dalam. Namun Nadia mulai dihantui rasa bersalah. Suatu malam, saat Nadia sedang berbincang dengan Arman di sebuah restoran terpencil, Sarah muncul tanpa diduga. Ekspresi wajahnya tidak hanya menunjukkan rasa sakit, tapi juga amarah yang tak terlukiskan. Kalian pikir aku tidak tahu? Suara Sarah menggema, penuh dengan emosi. Hubungan yang rumit ini berubah menjadi mimpi buruk bagi ketiganya. Tidak hanya Sarah yang terluka, tapi juga Nadia yang mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari. Seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Kutukan rahasia. Seiring waktu, Nadia mulai mengalami kejadian-kejadian supranatural. Suara langkah kaki di lorong apartemennya, pintu yang terbuka sendiri, hingga bayangan hitam yang muncul di cermin. Seorang dukun yang dia temui berkata, "Kamu telah menyakiti seseorang yang sangat terluka. Kini, arwah dendam ikut mencampuri hidupmu." Arman pun tak lepas dari teror ini. Mimpi buruk terus menghantuinya, seolah ada kekuatan yang ingin menghukumnya atas dosa-dosanya. Sarah, yang merasa dikhianati, akhirnya mengungkap sebuah rahasia. Keluarganya memiliki leluhur yang dikenal sebagai penjaga kutukan. Akhir yang menyakitkan. Cerita ini berakhir dengan tragedi. Hubungan gelap yang awalnya penuh dengan gairah, kini berubah menjadi kutukan yang menghancurkan hidup mereka. Arman ditemukan tak bernyawa di rumahnya, sementara Nadia menghilang tanpa jejak. Sarah, meskipun hancur, merasa keadilan telah ditegakkan oleh kekuatan yang lebih besar. Bayangan yang kembali. Meski Nadia menghilang tanpa jejak, desas-desus tentang dirinya tetap hidup. Beberapa saksi mengaku melihat sosok wanita berwajah pucat dan berambut panjang berkeliaran di dekat rumah Arman dan Sarah. Namun, yang paling mengerikan adalah kemunculannya di tempat-tempat yang dulu menjadi saksi hubungan gelap mereka. Sarah, yang mencoba melanjutkan hidup, mulai merasa bahwa sesuatu masih membayanginya. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti langkah kaki yang pelan tapi semakin dekat. Ketika dia memeriksa, rumah itu kosong. Namun, di cermin, sering muncul bayangan Nadia yang tersenyum aneh, seolah mengatakan, "Kamu belum selesai denganku." Sementara itu, seorang warga menemukan diary milik Nadia di pinggir sungai. Di dalamnya, ada tulisan yang tidak biasa, huruf-huruf acak, seperti mantra dan satu kalimat yang terulang-ulang. "Aku tidak akan pergi sendirian." Malam yang mencekam. Sarah mulai mengalami mimpi buruk yang semakin intens. Dalam mimpinya, Nadia muncul dengan wajah yang hancur. Matanya penuh dendam. Suara Arman juga sering terdengar memanggil namanya. Meskipun dia tahu Arman sudah tiada. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Lampu rumah tiba-tiba padam.
dan Sarah mendengar ketukan di pintu. Ketukan itu pelan pada awalnya, tapi semakin keras dan cepat. Ketika dia memberanikan diri untuk membuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menusuk tulangnya. Namun, saat dia menutup pintu, sebuah bisikan terdengar di belakangnya. Begitu dekat, hingga napasnya terasa di telinganya. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Sarah berbalik, dan di sana, di sudut ruangan, bayangan Nadia berdiri dengan kepala miring dan senyum yang tidak manusiawi. Mata Sarah melebar, tubuhnya membeku, dan kegelapan tiba-tiba menyelimuti semuanya. Kejutan yang mengerikan. Keesokan harinya, tetangga menemukan rumah Sarah dalam keadaan berantakan, dengan satu pesan tertulis besar di dinding menggunakan darah. Dosa selalu punya harga. Sarah hilang tanpa jejak. Orang-orang di sekitar mulai percaya bahwa Nadia telah menjadi arwah gentayangan yang tidak akan berhenti sampai semua yang terlibat dalam pengkhianatan itu merasakan penderitaan yang sama. Kamar yang terkunci. Rumah Sarah kini sunyi, terkunci dari luar, dan dianggap angker oleh tetangga. Namun, ada satu kamar yang terus menarik perhatian, kamar yang selalu terkunci rapat. Beberapa saksi mengaku mendengar tangisan seorang wanita dari dalamnya. Meskipun rumah itu kosong, sebuah grup pemburu misteri yang penasaran memutuskan untuk masuk ke rumah itu pada malam hari. Mereka membawa peralatan lengkap, kamera inframerah, perekam suara, dan alat pendeteksi energi. Saat memasuki rumah, udara terasa berat, jam dinding berhenti berdetak, dan suhu turun drastis. Salah satu anggota tim, Rina, mencoba membuka kamar terkunci itu dengan linggis. Begitu pintu terbuka, bau busuk menyergap mereka. Di dalam, ada tulisan besar di dinding dengan warna merah gelap. Aku masih di sini. Di tengah ruangan, mereka menemukan boneka rusak dengan mata yang hilang, dikelilingi lilin-lilin yang telah meleleh. Namun, yang paling menyeramkan adalah bayangan seseorang di sudut ruangan. Meskipun tidak ada siapapun di sana, kamera mereka menangkap suara aneh, bisikan lembut yang berkata, "Jangan percaya apa yang kamu lihat." Satu persatu anggota tim mulai merasa ada yang mengikuti mereka. Rina merasa ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapapun. Ketika mereka memutuskan untuk pergi, pintu utama tiba-tiba tertutup keras dengan sendirinya. "Siapa yang di sini?" teriak salah satu dari mereka, mencoba mengusir ketegangan. Tiba-tiba, sosok Nadia muncul di lorong. Matanya menatap tajam dengan senyum menyeringai. "Kalian ingin tahu kebenarannya? Jangan menyesal," katanya dengan suara yang menggema. Dalam sekejap, lampu-lampu senter mereka padam, dan ruangan itu berubah menjadi gelap gulita. Hanya suara langkah kaki dan tawa kecil Nadia yang terdengar. Ketika lampu menyala kembali, salah satu anggota tim hilang. Rina menemukan sebuah buku tua di kamar terkunci tadi. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan yang mengerikan. "Jika kamu membaca ini, kamu akan menjadi bagian dari ceritaku. Hentikan sekarang, atau kamu tidak akan pernah kembali." Mereka memutuskan untuk melarikan diri, tapi saat membuka pintu depan, rumah itu seolah tidak mau melepaskan mereka. Mereka terjebak dalam lorong yang berputar-putar, kembali ke ruangan yang sama. Meskipun mereka berjalan ke arah yang berbeda, tiba-tiba suara Sarah terdengar, penuh kesedihan dan amarah. "Aku mencintai kalian, tapi pengkhianatan
Tidak bisa dimaafkan. Sosok Sarah dan Nadia muncul bersamaan di cermin besar yang tergantung di ruang tamu. Wajah mereka berubah menjadi wajah menyeramkan dengan mata hitam legam. Mereka tertawa bersama. Dan dalam sekejap, cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan. Akhir yang tidak diduga. Ketika polisi akhirnya menemukan rumah itu keesokan harinya, rumah tersebut kosong. Hanya menyisakan buku tua yang terbuka di halaman terakhir. Tidak ada jejak para pemburu misteri, kecuali rekaman video mereka yang menunjukkan momen terakhir saat mereka dihadapkan oleh sosok Nadia yang berkata, "Kalian telah melihat terlalu banyak. Kini, kalian menjadi bagian dari ceritaku." Apakah Nadia dan Sarah benar-benar sudah menjadi bagian dari dunia lain? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Teror seperti ini mengingatkan kita bahwa tidak semua rahasia harus diungkap. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di cerita horor kelas.